Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbil alamin. Sekarang kita bahas tentang pentingnya baca wirid. Ya. Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan dalam kitab hikamnya, idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah taala biwujudil awrad, jika engkau melihat seorang hamba yang Allah jadikan dia menetapi untuk membaca wiridnya, wa adamahu 'alaiha ma'atulil imdadi, dan Allah memberikan ia anugerah untuk selalu membaca wirid, ya, fala tastaqirranna, jangan sekali-kali engkau meremehkannya, ma manahahu maulaka, apa yang Allah berikan karunia terhadap dia, apa yang Allah berikan karunia kepada dia. Maulaka ini Tuhanmu. Kenapa? Li'annaka lam taro alaihi simal arifina wala bahjatal muhibbina. Kenapa engkau meremehkan dia? Hanya gara-gara engkau tidak melihat dalam wajahnya, dalam penampilannya, dalam modelnya, dalam potongannya itu orang-orang yang makrifat atau orang-orang yang muhibbin, orang yang cinta kepada orang-orang soleh. Jadi kamu meremehkan dia gara-gara dia itu nggak kelihatan seperti orang hebat. Nah, jadi jangan sekali-kali engkau meremehkan orang yang rajin baca wirid, yang dikasih Allah karunia baca wirid, gara-gara engkau nggak melihat dalam dirinya itu potongane wong soleh. Engkau nggak melihat dia itu potongane wong sing hebat. Kenapa? Falaula wirdun maka nawaridun. Andaikan nggak ada wirid, tentu nggak ada warid pertolongan dari Allah. Jadi ketika Allah ngasih dia itu keistimewaan karunia bisa baca wirid, itu sudah lebih dari hebat. Wah, jadi jangan sekali-kali engkau meremehkan orang yang diberi Allah karunia bisa baca wirid istiqomah, saking hebatnya wirid, gitu, ya. Dasarnya apa kita ini harus baca wirid? Dalam Al-Quran banyak. Contohnya misalkan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Dalam ayat yang lain, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihhu wa adbarus sujud. Setelah sujud harus baca doa, baca wirid. Nah, doa itu ya wirid itu. Apa itu wirid? Wirid itu adalah sesuatu amalan sunnah, bukan wajib, ini harus sunnah. Amalan sunnah yang diistiqomahkan, yang dijaga terus menerus, yang dibaca seorang hamba kepada Allah, tujuannya untuk mendekatkan hati kepada Allah. Apa itu baca Quran, apa itu sholat, apa itu baca doa, apa itu pokoknya apa saja, ya kan? Ya, Syekh Al-Buti mendefinisikan al-wird huwa al-hissu al-muhaddadah allati wazibu 'alaiha al-muslimu min at-ta'at wal ibadat ghairal mafruḍah. Ya, ada bagian-bagian ibadah atau taat yang dilakukan secara istiqomah selain yang wajib. Itu dalam Al-Qur'an. Contohnya lagi apa? Dalam Al-Qur'an, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang soleh kalau sebelum subuh waktu sahur selalu membaca istighfar, itu wirid. Ya, jadi wirid itu perintah dari Allah. Ya, jadi orang yang nggak mau wiridan sebenarnya dia itu tidak mentaati perintahnya Allah. Nah, itu ya yang sunnah. Dan syarat untuk menjadi kekasih Allah itu harus baca wirid. Sahih Muslim. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. La yazalu itu apa? Selalu terus menerus. Hambaku dengan nawafil sampai aku cinta. Fa idza hababtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basara alladhi yubsiru bih wa yadahu allati wa sam'ahu alladhi yasma'u bih, ya, wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku cinta sama dia, aku menjadi pendengarannya yang dia dengar, aku menjadi penglihatannya dia lihat, aku menjadi tangannya ketika dia mukul, aku menjadi kakinya ketika dia berjalan. Syarahnya bagaimana? Mau panjang. Syarahnya itu ada yang mengatakan pendengarannya selalu sama Allah atur. Jadi pendengaran dia selalu dikontrol oleh Allah. Artinya apa? Dia sama Allah dijaga, enggak mendengar yang buruk.
Dan sama Allah dijaga dari pandangan yang tidak baik. Sama Allah dijaga tangannya tidak mukul orang kata lo nggak benar. Dan jaga Allah kakinya selalu memakai yang baik. Itu. Ada lagi penafsiran kitab Fathul Bari mengatakan yang dimaksudnya apa? Tangannya itu selalu sesuai dengan syariah. Itu yang paling aman tafsirnya. Matanya selalu dijaga. Dia selalu menjaga matanya supaya tidak melanggar syariah. Itu ya kesimpulannya seperti itu. Dan wala in sa'alani la u'tiyanah, kalau dia minta saya kasih. Wala in ista'adzani la u'idhanna. Wala in ista'adzani la u'idhanna, minta pertolongan saya kasih pertolongan. Wah, itu kekasihnya Allah, wali Allah. Jadi tidak ada wali Allah kecuali dia menjaga amalan sunnah yang istiqomah. Ya. Selanjutnya kita lihat lagi. Di sini kan kalimatnya gara-gara kamu tidak melihat potongan orang yang makrifat, orang yang soleh, orang yang hebat. Iya, gara-gara kamu nggak lihat saja. Karena apa? Karena sebagian orang itu memang seperti kayak wali-wali yang majzub ya, yang jazab itu kan tidak memperlihatkan dirinya kan. Nah, seperti Wan Syekhan di Indonesia yang terkenal itu, Habib Ja'far rahimahullah yang sudah wafat almarhum itu kan aneh juga. Nah, terus kemudian kalau di Menggresik itu ada Habib Bakar itu kan. Tuh, tapi namanya orang ya ada yang nggak setuju ya, tapi ya kenyataannya demikian, banyak orang yang membuktikan ya kewaliannya. Terus di Madura Lilur ya, itu sudah Taufiyah juga, sudah almarhum juga, ceramah nggak pakai baju, hanya pakai celana pendek. Misalkan Gusmi apalagi tambah, Gusmi itu ke bar diskotik. Nah, dan orang sudah banyak membuktikan apa, minum bir kan, Gus kok jadi minum bir Gus, disuruh lihat ke mulutnya, lihat ternyata mulutnya itu isinya lautan. Lautan. Sampainya diajak ke diskotik, minum bir, Gus, kok bir Gus? Minum aja, minumnya teh rasanya. Ada buku khusus tentang Gusmi yang menerbitkan Elkis, beliau sudah baca. Jadi pengalaman orang-orang yang dengan beliau ini luar biasa. Ada yang sampai nggak sholat, Gus, jenengan nggak sholat, saya nggak sholat, lu kamu sholat toh, saya sholat. Akhirnya Pak Gusmi dilihat sholat di atas daun pisang. Nah, Gusmi ya itu loh. Jadi ada sebagian orang memang nggak potongannya seperti itu. Nah, maka kita harus waspada. Allah menyimpan walinya, kekasihnya di antara para manusia, menyimpan. Supaya apa? Supaya manusia nggak saling menjatuhkan dan meremehkan dan saling menghina. Jadi di antara kita siapa tahu ada yang wali, kita nggak tahu. Nah, Allah rahasiakan. Dan Allah merahasiakan keridhoannya dalam ketaatan. Rahasia, apakah Allah ridho? Ini pokoknya ketaat ada yang diridhoi sama Allah itu. Nah, jadi Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan. Ya, jadi jangan sampai kita tergiur oleh potongan-potongan yang nggak jelas. Saya di Facebook tadi kemarin ada ustadz itu ya, yang itu ya merkosa 16 orang. Oh, ini sampai itu juga, tapi nggak tahu benar ya, jelas benar bang sudah ditetapkan ya. Ada lagi yang kemarin kena kasus menipu investasi saham. Ustadz juga terkenal ya, dipanggil di Polres. Ya, alasannya saya kesini untuk klarifikasi kalau saya nggak bersalah. Tapi ketika jumpa pers, polisi menyampaikan ada beliaunya juga nggak bantah. Tapi nggak tahu lagi. Yang jelas pokoknya itulah. Jadi jangan sampai kita tergiur oleh casing. Ada orang biasa-biasa siapa tuh dia walinya Allah. Ya kan? Nah itu. Tapi yang jelas kalau ada orang itu sama Allah ditetapkan, dikasih Allah taufik karunia, rajin baca wirid, itu hal yang istimewa. Jangan sekali-kali meremehkan dia. Andaikan dia tidak dikasih Allah karunia, tidak dikasih Allah pandangan khusus, tentu dia tidak akan kasih Allah kesempatan karunia untuk bisa wirid terus menerus. Oh itu karena riak manusia, itu ada maunya, itu karena dunia macam-macam. Kalau dia karena manusia, karena riak, karena dunia, dia nggak akan tahan lama. Apa maksudnya, Rek? Karena dia karena Allah maka dia istiqomah. Kalau nggak karena Allah pasti nggak lama, Rek. Jadi orang baik kalau nggak karena Allah nggak akan tahan lama. Berdoa nggak karena Allah nggak tahan lama. Minta mobil sudah setahun nggak dapat mobil, percuma doa nggak dungo, gitu. Pasti itu. Allah merahasiakan kapan diberinya, tapi dia sudah dikasih pasti. Cuma Allah merahasiakan. Dan bagaimana caranya Allah rahasiakan. Boleh jadi kamu itu nggak punya mobil, tapi setiap kamu butuh mobil, kamu disediakan sama Allah. Gimana caranya? Kamu selalu bisa untuk naik mobil Grab. Loh, itu lebih enak loh naik Grab daripada mobil. Mobil itu masih mikir jaga, ngerawat, bersihkan, pajaknya, itu.
nyucinya, beretnya, semua macam-macam. Nah, kamu butuh mobil, klik langsung datang sopir tak sopir. Nggak mikir istilahnya, toh itu termasuk juga itu Allah kasih. Cuma manusia itu kadang-kadang suka mendikte Gusti Allah, suka dikte, itu yang jadi masalah. Yang penting kan kamu sukses, ya sudah terserah Allah gimana caranya, kan begitu. Mau nikah kan yang penting soleha kan, iya dikasih Allah soleha. Tapi kan tidak harus A, B, C, D kan, terserah Allah nanti. Moro-moro huruf ini ya. Kaget kok iki tiba-tiba. Itu terserah Gusti Allah. Ya kan? Yang kamu inginkan tiba-tiba enggak terjadi. Ya terserah Gusti Allah. Hidup itu memang enggak sesuai dengan keinginanmu kabeh, ya kan? Wallahu yaf'alu ma yurid. Ya kan? Nah, itu. Jadi kesimpulannya apa, Rek? Sesungguhnya orang yang diberi Allah karunia taufik untuk membaca wirid itu orang-orang yang istimewa. Pilihannya Allah, jangan sekali-kali meremehkannya. Sampai di Al-Qur'an itu disebutkan apa ayatnya? Al-An'am. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Jadi wirid sobah masa itu ada, wirid pagi, wirid sore, enggak cukup pagi tok, enggak cukup sore tapi pagi dan sore tadi itu. Jangan kau itu asbabun nuzulnya Sahih Muslim macam-macam banyak ya. Pokoknya itu dalam kitab tafsir Al-Qurtubi banyak asbabun nuzulnya disebutkan. Itu Sahih Muslim. Pokoknya insyaallah sahih sekali itu. Gue lupa itu riwayatnya siapa. Itu kan Rasulullah sama Allah ditegur, jangan engkau menolak, mengusir orang-orang yang rajin berdoa kepada Allah pagi dan sore. Itu maksudnya gimana? Waktu orang musyrikin itu riwayat kunna sita nafar, kami itu ada 6 orang dengan Rasulullah. Lalu kalau orang musyrikin itu mau, Nabi itu mau berdoa kepada orang musyrikin, orang besar musyrik. Orang musyrik ngomong begini, ya Rasulullah saya mau duduk dengan kau, tapi orang yang itu ya orang yang fukara, orang-orang yang duafa singkirkan dulu, usir dulu. Baru nanti kami mau mendengarkan nasihatmu, ceramahmu gitu. Rasulullah dalam hatinya itu mau nurut, mau nuruti kemauan musyrikun. Lah turunnya ayat itu. Sampai Allah bel langsung itu. Gara-gara mereka kelihatan fuqara duafa. Saking hebatnya orang yang rajin wiritan pagi dan sore hari. Jadi kalau kau mau mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah, wiritan. Dan Allah nanti akan menjadi pembelamu langsung. Wah, sampai Rasul tegur sama Allah. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Tujuannya hanya karena Allah. Nah, maka dari itu jangan sampai kita melewatkan wirid kita. Ya, apalagi yang sudah kita baca, maka bahkan sampai wirid itu kata Rasulullah kalau enggak kebaca diqodoi. Hadis Sahih Muslim dari Sayyidina Umar mengatakan Rasulullah bersabda, "Man nama an hizbihi fi lailatin ya, au fi syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil subhi wa zuhri." Kalau malamnya enggak baca wirid, diqodho antara subuh dan zuhur. Nah, diqodho. Malam enggak baca Rubul Haddad, baca antara subuh dan zuhur. Sahih Muslim itu, Rek. Saking pentingnya untuk membaca wirid. Kenapa kok hizbu? Hizb itu kan ya wirid itu. Hizb itu apa? Kumpulan. Kan ada hizb Nawawi, ada hizbun Nasor, hizb Syakro, hizb Sakron, gitu. Hizb itu artinya kumpulan wirid-wiridan. Kalau rotib itu artinya apa? Rotib artinya banyak, bisa tertib, bisa gaji. Rotib itu gaji. Tapi apa kita baca gajinya Imam Haddad kan tidak? Rotibul Haddad itu artinya apa? Di kamus asyai ad-daim as-sabit, sesuatu yang tetap, yang langgeng, yang abadi, itu namanya rotib. Jadi sesuatu yang diistiqomahkan oleh Imam Haddad yaitu namanya rotibul Haddad. Suatu wiridan yang dilanggengkan oleh Imam Haddad. Nah, kalau kita itu amalnya sama dengan beliau-beliau, insya Allah kan ya nggak jauh-jauh lah. Paling nggak masih ada baunya, masih ada mirip-miripnya, masih ada intisabnya, gitu. Masih ada jalur hubungannya, gitu. Paham ya? Jadi kamu gak usah khawatir. Selama kamu wiritan, kamu punya posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kamu jangan sekali melihat orang rendah hanya gara-gara penampilannya nggak meyakinkan. Siapa tahu dia punya amalan wiritan yang kamu nggak tahu, yang menjadikan dia mulia di sisi Allah. Loh, gitu. Paham tak kira? Nah, ya, dan jangan tergiur dengan penampilan orang-orang yang sok-sok ustadz gitu juga jangan. Tapi ya tetap ini bukan berarti kita seudon sama orang, bukan. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya kita itu tidak suudzon sama siapapun. Orang-orang yang kita lihat tidak baik, boleh jadi dia punya wiritan, Rek. Dan wiritan ini siapa yang tahu kalau nggak dia dengan Allah? Nggak ada yang tahu kan?
Kalau di pondok kan ya wajib kan. Tapi kalau kalian pulang kan nggak ada yang tahu. Nah, jadi kita nggak ada yang tahu. Kalau di pondok wiritan ya wajar kegiatan. Tapi kalau di rumah baca apa tidak? Hanya kalian dengan Allah yang tahu. Maka jangan sekali meremehkan orang, merendahkan orang. Jangan-jangan dia itu punya amalan mendekatkan diri kepada Allah yang kita nggak tahu. Wis ya. Nah, gitu. Jadi orang yang baca wirid itu orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dipilih sama Allah dan orang-orang yang mendapatkan keistimewaan. Maka al-istiqamatu khairun min alfi karomah. Kalau kamu istiqomah itu sudah seperti lebih baik daripada 1000 karomah. Wis top of the top kalau kamu baca wirid yang istiqomah. Wis. Tapi nggak ada orang nggak baca wirid kecuali nampak dalam dirinya itu keberbedaan yang baik. Cuma ya ada sedikit orang yang enggak, itu ya kan jarang. Rata-rata kalau orang baca itu mesti nampak dalam wajahnya, dalam keseharian itu orang apa? Kesolehannya nampak. Dalam Al-Qur'an apa dalilnya? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tafsirnya luas itu ya. Yang kedua, dalam riwayat yang lain apa? Man shalla bil laili nawwarallahu wajhahu bin nahar. Ini juga hadisnya bukan Nabi, itu hadis mudrajatnya sisipan, tapi benar maknanya. Kalau orang tuh malam harinya itu sholat malam, paginya bercahaya wajahnya, bersinar mukanya, dan siapapun yang melihat akan senang kepadanya, meskipun dia tidak tahu. Nah, itu. Jadi orang soleh itu punya cahaya yang tidak diketahui kecuali sesama solehnya. Sebaik apapun pasti punya musuh, sejelek apapun orang mesti punya pendukung dan teman. Paham maksudnya, Re? Sebaik apapun kamu pasti ada yang nggak senang. Sejelek apapun orang mesti ada pendukungnya, itu aja. Paham tidak? Ya, jadi itu sudah sunnatullah ya. Jadi nggak usah kaget. Ya, oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan kita semua dikasih Allah kesempatan, taufik, kemudahan, pertolongan untuk selalu bisa berdoa kepada Allah dengan membaca wirid dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka